شباب السالكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع والثلاثون. Hadis yang nomor 34. Sampun. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni adam kiflun min damya. Dikon al-awwal illa kana 'ala ibni adam al-awwal. Fi riwayatin wonten al-awwali wa fi riwayatin boten. Li'annahu kana awwala man sannal qatla muttafaqun alaihi. Wa 'an Ibni Mas'ud lan saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiya mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah. Radhiya mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Ibnu Mas'ud. Anhu saking Ibnu Mas'ud. Napa riwayate anna nabiyya satemene Gusti Nabi satemene Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa an-nabi napa dawuh kanjeng Nabi laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana 'ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwal man sannal qatla muttafaqun alaih. Laisa ora ana min nafsin saking awa-awaan ngoten nggih. Laisa ora ana min nafsin saking awa-awaan iku tuktalu bakal den pateni. Iku tuktalu bakal den pateni zulman kelawan nganiaya. Zulman kelawan nganiaya illa kana angin ana nggih. Iku ala bani Adam ing atase putrane Nabi Adam. Kalau teng kitab sampeyan ana kalimat al-awwal nggih ya dimaknai al-awwali kang awal ngoten nggih. Kang pertama saka Ibnu Adam. Fa'ili apa kiflun bagian min damiha saking dosane min nafsin tuktalu dzulmani min damiha saking dosane nafsin tuktalu dzulman. Ngoten nggih. Dirujuke niku teng kalimat nafsin tuktalu dzulman. Li'annahu krana satemene Ibnu Adam al-awwal iku kana ana sapa Ibnu Adam iku awwaluman. Ngoten nggih. Iku awwaluman kawitane wong utawa awali wong. Iku awwaluman awali wong sanna kang agawe anyar sapa man. Sanna kang agawe anyar sapa man al-qatla ing oleh mateni. Al-qatla ing oleh mateni sampun muttafaqun alaihi. Utawi hadal hadis iku muttafaq alaih. Sadelenge masuk ke pembahasan iki teng surat Maidah niku wonten ayat yang berbunyi wajru alaihi naba'a bani adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala al-aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Tafsir niku ayat niku mengatakan cerita tentang dua anak Nabi Adam. Yang pertama adalah masyhurnya dipanggil Qabil. Putra yang kedua adalah Habil. Cuman nama aslinya bukan Qabil, bukan Habil. Cuman yang lebih masyhur memang dipanggil Qabil dan Habil.
teng kitab Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir niku dawa sih, cuman kula ringkes ngeten iki. Kenapa kok saya menyebutkan cerita ini? Karena ada sangkut pautnya, karena Kanjeng Nabi sudah terlanjur menyebutkan Alam di Adam kitab ini. Jadi Nabi Adam ketika sudah diturunkan oleh Allah teng bumi kali Siti Hawa niku, Siti Hawa nate kelahiran 2 kali. Sing pertama adalah bayi kembar Qabil kalih wedok. Kula supih namine sinten? Pun malahan gak ada setahun kemudian lahir lagi 2 orang juga kembar, Habil kalih perempuan. Wakila menyebutkan perempuan itu namanya Labuda. Jadi Yugalis kawan anak 4. Pertama niku Qabil dengan kembarane perempuan, kemudian Habil dengan kembarane ya perempuan. Jadi 2 laki-laki 2 perempuan. Sampun. Setelah itu Nabi Adam menerima wahyu. Gusti Allah bahasanya anak cucu Adam itu harus meneruskan tugasnya Nabi Adam sebagai khalifah fil ardi, sebagai pemimpin makhluk hidup di atas bumi dalam kehidupan dunia. Maka membutuhkan jenenge keturunan. Amin. Jadi Gusti Allah menyariatkan nikah silang. Sing wau awalnya kan Qabil nikah lahir dengan kembarane wedok. Kemudian lahir kedua Habil dengan kembarane wedok jenenge Labuda. Disilang. Yang Qabil niku nikah dengan perempuan yang lahir bersama Habil, sing jenenge Labuda niku wau. Sedangkan Habil niku nikah dengan perempuan yang lahir bareng Qabil. Jadi disilang. Makanya teng kitab niku disebutkan kenapa kok hikmahnya Gusti Allah itu menyuruh putra-putri Nabi Adam dengan cara kawin silang. Kok gak Qabil ya dulure sing bareng lahir ning mawon nami. Kenapa? Karena memang dalam pernikahan itu yang lebih baik. Kalau jenengan nikah, kalau kita nikah dengan seseorang yang tidak ada hubungan kerabatnya dengan kita, itu lebih bagus. Kalau misalkan nikah misalnya atau yang masih ada kerabatnya itu nggak apa-apa, nggak ada yang ulama yang mengatakan haram. Ujung-ujung mungkin makruh, cuman kalau sampai kita mencari orang yang tidak ada hubungannya dengan kerabat kita itu lebih afdal. Makanya tentang syariatnya Nabi Adam ini, putra Nabi Adam sing jeneng Qabil dinikahkan perempuan yang paling jauh. Siapa niku ya? Dulure Habil. Disilang. Nah, sebagai kita ingat nih ketika Nabi Adam itu keluar dari surga gitu. Ketika iblis niku, setan niku disuruh sujud dan Nabi Adam tidak mau, kan dilaknat oleh Gusti Allah. Kan aslinya iblis itu adalah termasuk minal malaikat, artinya hamba-hamba yang paling alimnya para malaikat kan ngoten. Ada khilafi tafsir macam itu. Sampun. Akhirnya sebab nggak taat itu karena dia merasa lebih bagus, akhirnya iblis dilaknat. Akhirnya sampai ke neraka, tapi dia punya permintaan dari Gusti Allah. Gusti Allah kalau nyuwun sebab Adam dan anak turunnya, saya akan menggoda anak Adam, tapi saya bilang kalau gak akan maksa. Ingat-ingat, setan gak akan maksa orang maksiat. Jadi tugasnya hanyalah merayu. Jadi ketika merayu Nabi Adam pakai perantara Siti Hawa, akhirnya memakan buah dari pohon khuldi, kemudian keluar dari surga. Nah itu tugasnya terus. Sampai ketika ada syariat nikah niki. Kakak yang pertama yang bernama Qabil ini awalnya oke-oke mawon, artinya nggak ada kok rasa piye-piye, nggak ada. Kemudian setan kok dilelah mencelok itu Qabil. Dan kebetulan perempuan yang lahir bareng Qabil niku parasnya lebih cantik, awake raine lebih ayu, wajah lebih indah daripada perempuan yang lahir bareng Habil. Cuman takdirnya perintah Gusti Allah, Qabil nikah kali perempuan yang bareng Habil. Hanya disitulah setan mulai menggoda.
sampean piye mosok gelem nikah karo perempuan yang enak karo sing bareng karo sampean naik dulur sing pas iki dulur kembar lebih cantik. Ngoten niku. Akhirnya muncullah merasa tidak diadili oleh ayahandanya. Kenapa kok saya sebagai kakak nikah dengan perempuan yang lahir bareng adikku Habil? Hanya punya tekad kuat, hanya protes Nabi Adam. Ngoyok pokoknya maksa kekeh ingin nikah sesama saja. Aku yo nikah dulur sing lahir bareng aku, yo adikku Habil yo nikah karo dulur sing bareng karo dek ngaten mawon. Podo-podo. Akhirnya berhubung ini perintah Allah, Nabi Adam yang boten kersa. Akhirnya engkel-engkelan antara Qabil dan Nabi Adam. Akhirnya sebagai ayah punya rasa rahmat, Nabi Adam niku munajat nang Gusti Allah. Piye amri iki apiye? Akhirnya Gusti Allah menurunkan wahyu, ya wis lek ngono sampean saiki apa jenenge menuju Mekah untuk melakoni ibadah haji. Nah, jadi haji mulai zaman dulu wonten nggih, zaman yang ada. Kemudian kedua anak sampean kon kurban aku. Nah, kon gawe kurban nang aku. Jadi Gusti Allah ngoten niku. Pun teng apa kitab Bidayah wa Nihayah itu disebutkan kurban itu adalah kalimat yang tercetak dari qoroba, maknanya mendekat. Jadi kurban itu macam-macam. Ono kurban koyo nang Idul Adha pakai hayawan ternak. Ono kurban orang yang mengorbankan waktunya demi orang lain. Ono kurban jasa. Ono kurban ilmu koyo adewe ngajar ngaosane ini. Kurban macam-macam. Nanti suatu pekerjaan yang kita haturkan kepada Gusti Allah untuk mendekat ku jenenge kurban. Wis. Akhirnya Nabi Adam dawuh, "Le, aku mari nang Mekah." Sampean itu kalau nggak salah kitabnya tentang kota Damaskus, jadi Damaskus. Niku sampean engko dari Gusti Allah diperintahkan saling apa menghaturkan kurban untuk Gusti Allah. Ya sudah, nggih Pak. Kemudian kebetulan Habil sing adik niku punya profesi ternak kambing, ternak sapi. Sedangkan Qabil seorang sang kakaknya niku punya profesi tanaman. Sawah, nang kebun. Cuman mindsetnya seorang Qabil yang sudah dimasuki setan, kalau mindsetnya Habil itu beda. Sing Qabil ngeten, halah, sing penting aku taat perintah Gusti Allah. Penting itu, penting aku kurban, tak golekno hasil panen sing elek. Apa? Sing penting aku kurban. Jadi enggak mementingkan kualitas ibadahnya dia, karena mindsetnya dia hanyalah penting taat. Sedangkan sinten namanya Habil boten al-abdu wa ma malaka li sayyidi. Hamba dan apa yang dimiliki hamba itu semuanya hakikatnya milik sayyidi, milik tuannya. Sinten ya Gusti Allah. Makanya apa yang saya miliki saja milik Gusti Allah. Makanya ketika diutus untuk menghidangkan sesuatu, tak hidangne bondo sing paling apik. Akhirnya Habil niku memberikan domba sing sae sing lemuk untuk dihaturkan ke sinten Gusti Allah. Akhirnya ketika sudah sama-sama menghidangkan, sing Qabil niku menghidangkan hasil panen yang paling buruk, sedangkan Habil niku yang paling bagus. Akhirnya teng Al-Qur'an fataqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Akhirnya Gusti Allah menerima satu orang dari dua bersaudara, yaitu Habil. Sing Qabil gak diterima kurban. Akhirnya Gusti Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam dan mengabarkan, lek cung sampean Qabil sampean gak diterima kurban dari Gusti Allah. Sing diterima adik emosi. Emosi pertama sudah ditakdirkan disuruh nikah dengan perempuan yang gak selera, yang kedua adalah kurbannya itu tidak diterima oleh Gusti Allah. Akhirnya biasanya ini ya, jadi kita orang kalau sudah kemasukan setan itu gampang menuduh. Akhirnya sampai kita harus disebutkan, wah ini paling bapakku ketika di Mekah mek dongakno Habil, gak dongakno aku. Akhirnya sampai kurbannya Habil diterima, sedangkan kurban saya gak diterima. Nah ya sudah, akhirnya nyalahnya bapaknya. Halah paling mungkin akal-akal sampean Pak. Akhirnya engkel-engkel mawon sampai akhirnya
emosi. Nah, emosi yang dasari dengan rasa dengki, iri dengan sinten namine Habil tadi kan ngoten. Jadi kita niku rasa dengki kalau tertanam kemudian kok tambah membara itu lama-lama menjadi dendam. Dendam lama-lama akan menjadi suatu perlakuan. Benar ya? Ternyata efek dari dengki kemudian dendam menjadi suatu perlakuan yang mana niatnya seorang Qabil ingin membunuh Habil. Makanya qala la'aqtulannak, wahai Habil, saya benar-benar akan mateni sampeyan. Nah, sedangkan Habil yang memang bersih hatinya, nah ini jawabannya menarik. Dan Al-Quran apa? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini loh kan, ini Mas. Masalah keterima gak keterima itu juga sama dewi. Tapi yang penting Gusti Allah itu menerima korban, menerima ibadah, menerima amal bagus kita ketika didasari dengan takwa. Bukan yang lain, bukan ibadah kan butuh formalitas kan. Ibadah itu sing kualitas, sing apik, ojo cuma rame tok tapi gak enak isine. Nah, ngoten niku jare makane innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi amal ibadah sing sae niku sing didasari teko takwa, sing tenang-tenang ngerti-ngerti ibadah. Makanya kula ketika diperintah untuk korban, saya memberikan harta yang paling bagus yang saya miliki. Nah, dijak ngoten niku jenenge wong wis pol emosi tambah dieksekusi. Makanya dan kitabnya itu disebutkan banyak riwayat Qabil itu membunuh Habil, lagi dipukul dengan barang sing gak tajam kayak kayu sampai meninggal. Wakilah ada yang mengatakan ketika Habil niku tidur, okay, Qabil ini mendet waktu sing gede, dan saya dipukul di silahi sampai pendarahan sampai meninggal. Nah, okay. Wakilah ada yang mengatakan dicekik, Qabil ini mencekik sinten Habil. Ketika meninggal muncullah rasa getun, rasa nadam, rasa kecewa. Aku kok isu sampai mateni adikku. Akhirnya dengan rasa kecewa itu bingung karena pada waktu itu belum ada manusia media. Tidak ngerti om mati ini mau dikubur nggak ngerti. Digowo, digendong nang pundak sampai niki riwayatnya mengatakan sampai sinten ini Qabil itu gendong apa ini jasade Habil. Wakilah banyak kaul. Ada yang mengatakan 100 tahun. Kita gak usah mikir jenazah bosok, gak usah. Yang penting nanti itu 100 tahun. Ada yang mengatakan dunah ayat ini gak sampai 100 tahun. Akhirnya sampai Nabi Adam rawuh, kemudian tahu kalau Habil niku sedo, kemudian dibunuh oleh Qabil. Akhirnya Nabi Adam niku nangis selama 40 tahun karena sedih. Iki loh putra-putraku sing bakal ngurusnya aku, kok kelakuannya ngeten iki. Nah, kok kelakuannya ngeten iki. Akhirnya ya sudah. Akhirnya Habil lari biar gak ditakzir oleh abai, lari kemudian Wakilah nikah dengan perempuan yang tadi niku. Makanya di kehidupan dunia niki keturunan Qabil adalah keturunan yang punya sifat-sifat macam itu. Sing ahli bantai, ahli membunuh, ahli dalam melakukan maksiat tanpa ada rasa bersalah. Itu dari kitabnya sudah dinas dari kabilahnya, dari duriahnya Qabil. Sedangkan para salafun saleh, para wali, para nabi, para rasul itu mangke akan turun dari putra yang lain. Ketika Habil sedo, kemudian Qabil melarikan diri. Nabi Adam menangis selama 40 tahun. Akhirnya Gusti Allah memberikan suatu ganti untuk menggantikan posisinya Habil. Akhirnya Siti Hawa lahir bernama Nabi Sis. Dari inilah Nabi Sis kemudian menikah dengan perempuan yang juga masih kerabatnya. Kemudian turunlah orang-orang hebat, orang-orang soleh, para waliullah, para nabi sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke awet dirinya sendiri. Makanya orang-orang yang baik, orang-orang yang memang ahlul ilmi wal khair itu kebanyakan dari garis turunan Nabi Sis. Jadi Nabi setelah Nabi Adam adalah Nabi Sis.
Balik tentang hadis, apa hubungannya? Kemarin kita membahas tentang bid'ah, paham ya? Ono bid'ah sayyi'ah, ono bid'ah hasanah. Jadi barang siapa yang membuat hal baru tapi ada dasar dari Al-Quran dan hadis, itu dijenengi bid'ah hasanah, bid'ah sing sae. Apa contohnya? Sayyidina Abu Bakar teng zaman Kanjeng Nabi gak pernah membuat Al-Quran ditulis dengan buku. Cuman di zaman Sayyidina Abu Bakar beliau mencetuskan untuk menulis Al-Quran teng buku biar awet, biar Al-Quran ada selamanya. Itu jenenge bid'ah yang bagus. Kemudian zaman Sayyidina Umar ono jenenge sholat tarawih dengan jamaah. Zaman Kanjeng Nabi wonten sholat tarawih cuman gak pakai jamaah. Ya padha nang masjid sholat dewi-dewi. Zaman Sayyidina Umar membuat sholat tarawih dengan jamaah. Nah, itu jenenge bid'ah hasanah. Di zaman Sayyidina Utsman ono azan yang kedua di sholat Jumat. Nah, itu jenenge bid'ah hasanah. Kalau bid'ah yang sayyi'ah itu suatu hal yang baru sing gak enek dalile teng Al-Qur'an dan hadis. Makanya ta mriki tak murati tak maknani pun. Teng hadis bali malih laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala min adam al-awwal kiflun min damiha. Jadi tidak ada nyawa, tidak ada seseorang, tidak ada jati diri yang terbunuh secara zalim, melainkan kepada anaknya Nabi Adam yang awal itu kiflun min damiha akan mendapat dosa nebisa. Jadi setiap orang yang terbunuh secara zalim, setiap orang yang terbunuh secara zalim, dibunuh, ada kasus pembunuhan, entah cara ditikam atau dibom atau diapain itu mesti Qabil itu akan dapat dosane. Loh, kenapa alasannya? Karena Qabil adalah man sanna sunatan sayyi'ah, orang yang membuat bid'ah yang sayyi'ah, orang yang mencetuskan kematian pembunuhan adalah Qabil. Makanya wong sing nglakoni paten-patenan iku Qabil mesti untuk dosane. Makanya li'annahu, kenapa alasannya, kenapa kok Qabil selalu mendapatkan dosa yang setimpal ketika terjadi pembunuhan? Ini kayak alasannya tentang hadisnya, li'annahu karena awwala man sanna al-qatla, karena dialah orang yang sanna, awwala man sanna, awal orang yang membuat sunnah. Itu maknanya bukan sunnah sing itu ganjaran, sunnah itu maknanya yang membuat hal baru, yaitu al-qatla, pembunuhan. Makanya kita hati-hati, kita kalau misalkan belum di zaman sekarang misalkan belum ada maksiat sing model ini, kok kita yang memviralkan, kita yang mencetuskan, maka orang-orang setelah kita sing ngelakoni apa yang kita lakukan, maka kita juga akan dapat dosa tanpa ada berkurang. Genep gitu. Jadi full dosa itu juga kita juga dapat. Kenapa? Karena kita awal orang yang melakukan dosa. Makanya mereka hadisnya laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala ibni adam kiflun min damiha. Jadi tidak ada seseorang yang terbunuh secara zalim melainkan putranya Nabi Adam yang awal, yaitu Qabil, akan kiflun min damiha, akan mendapatkan dosanya juga. Kenapa alasannya? Li'annahu awwala man sanna al-qatla, karena dialah orang yang pertama kali membuat kegiatan, membuat aktivitas bunuh saling membunuh. Makanya termasuk namanya dawe Imam Syafi'i, kemudian dikomentari para ulama yang lain ngeten. Jadi di akhir zaman niku wonten ono pengikut Dajjal niku, sebelum Dajjal keluar niku sudah bermunculan pengikutnya. Tapi kenapa? Karena mereka, siapa mereka? Mereka adalah ciri-cirinya adalah orang-orang yang mengikuti cara Dajjal. Sumben jare namanya beliau dahulu niku sumben. Dajjal itu ketika mengajak orang agar ikut dia, caranya setunggal. Apa? Ditawari surga di Dajjal, wah hakikatnya itu adalah neraka Gusti Allah, dan lek gak gelem melok ditawari neraka Dajjal dan hakikatnya itu surga Gusti Allah. Diwalik lagi. Tidak, Dajjal itu nawari surga berarti itu neraka Gusti Allah. Tapi kalau Dajjal itu nawari neraka itu surga Gusti Allah. Artinya hal yang seharusnya buruk menjadi indah di hadapan Dajjal, dan
hal yang seharusnya niku elek, hal yang seharusnya niku api dipoles menjadi buruk di hadapan hajat. Sekarang wakeh ada nonton aku. Misalkan apa? Sekarang anak muda misalkan yang banyak anak muda yang sekarang tafakhur jadi kitab, berbangga-bangga dengan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Aku wis tahu medoi wong piro, aku sudah pernah hadir di sini. Aku sudah pernah ngombe, aku pernah ngatain. Dia bangga, sama enggak lama kan enggak tahu ini kan. Dia itu bangga. Jadi sing asale itu malah itulah tanpa mereka sadari ada orang yang menanam mindset di kalangan muda sing ngoten iku. Akhirnya jadi kita benar jadi semakin besar benar. Jadi pengikutnya Dajjal sudah ada dari sekarang. Dan hal-hal yang baunya positif itu malah dinilai buruk. Sampeyan hadir pengajian sok-sok alim. Ngoten iki Bang nggih. Jadi sing wae apik malah dinilai buruk. Isi ngoten niku jenenge penderita Dajjal. Maka dia bener jarene Imam Syafi'i napa wahibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Kula niki seneng karo wong saleh, tapi saya dengan bahasa tawadhu beliau, saya bukan termasuk orang soleh dan berharap saya mendapatkan syafaatnya mereka-mereka. Tapi ini yang penting. Wa akrahu man tijaratahu al-ma'asi wa in kunna fil sawaban fil bid'ah. Jadi Syafi'i, aku ki paling benci dengan orang sing kelakuannya maksiat walaupun saya sendiri juga ahli maksiat. Makanya jangan sampai kita ridho dengan jenenge maksiat. Walaupun kita juga ahli maksiat, jenenge wong mesti duwe dosa. Tapi jangan sampai kita aku maksiat ridho kan. Jangan, jangan. Kita harus benci dengan kemaksiatan niku. Makanya kalau balik-balik ngomong kita jangan sampai kultus. Kalau kita kultus ke Kanjeng Nabi boten napa-napa. Kita kultus dengan sahabat enggak apa-apa. Karena sahabat itu gak salah. Kanjeng Nabi enggak mungkin salah. Tapi kalau selain itu, kita enggak boleh putus. Siapapun itu tokoh masyarakat, tokoh ulama misalkan guru kita, ustaz kita. Kalau misalkan salah, ya salah. Makanya syariat di atas segalanya. Cuma tugas kita jangan sampai kita hilang ta'lim. Tetap kita tugasnya ta'lim, tapi kalau masalah milih tetap jangan sampai kita putus. Syariat harus di atas segalanya. Makanya ketika Kanjeng Nabi itu dikabarkan ada segelintir kaum yang gagal gak mau mengeksekusi gara-gara ada pekerjaan curi-mencuri. Jadi suatu desa ono kejadian curi-mencuri. Ternyata si nyolong itu adalah tokoh masyarakatnya, ketua kabilahnya. Nah, masyarakatnya agak berani untuk mengeksekusi karena nyolong Islami kan diketok tangannya. Akhirnya jenenge sing nyolong itu tokoh masyarakatnya, akhirnya gak berani untuk mengeksekusi. Kabar itu terdengar di Kanjeng Nabi sampai Nabi dawuh, seandainya misalkan Fatimah putri saya, naudzubillah gak mungkin. Seandainya putri saya Fatimah genduk anakku dhewe sing nyolong, aku dhewe sing ape memotong tangannya. Artinya dengan tegas Kanjeng Nabi ingin menegakkan syariat Kanjeng Nabi. Jadi siapapun yang melakukan salah ya salah, tanpa kita memandang itu siapa. Makanya kadang kultus itu ada buruknya kalau kita over. Nah, tetap kita harus memandang di depan kita adalah syariat agama Gusti Allah. Makanya memiliki ono hadis yang mengatakan ini. Man da'a lidzalimi bil baqa. Barang siapa yang mendoakan orang zalim agar dia baqa tetap ya wis gak apa-apa sepenting urip. Tapi dia wong sing ahli maksiat, sing gak apa-apa niku maksiat. Faqat ahabba ayyasiqahu fi ardi. Maka dia padha karo bumi Gusti Allah dihuni dengan orang-orang yang ahli maksiat. Makanya jangan sampai kita ridho dengan karena wonten hadis niku yang masyhur man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati bi qalbi. Jadi derajat iman ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran kalau sama mampu ya dicegah dengan tangannya, dengan sikapnya.
Lek sampean gak mampu sungkan ya lisan diomongi api-api. Lek sik gak mampu minimal iki minimal harus ingkar dalam hati. Kayak kok masih tapi gak wani aku. Yang penting ingkar hati kalau saya gak setuju dengan apa yang dia lakukan. Makanya wahada hakada at'aful iman. Jadi ingkar dengan hati itu at'aful iman yang paling best. Jadi kalau misalkan kita delok maksiat kok enggak ingkar belas pakai hati, maka apa yang lebih rendah dari kalimat at'aful iman? Ya kan kita sudah enggak punya iman. Makanya tondo-tondone wong sing punya iman ketika delok maksiat itu enggak itu. Makanya dari kitab Sulamut Taufik disalahnya man radiya bil ma'asi falahu faka'annahu qad asa. Jadi barang siapa sing delok maksiat kok dia diam-diam saja enjoy mawon, maka dia juga dianggap maksiat. Sama dengan yang dia lihat. Man radiya bil kufri faqad ka'annahu kafar. Kawam yang sangat serem ya. Kok sampean ridho dengan kekufuran orang? Sama delok wong kafir kok gak berharap kok mungkin dia ngaku Islam. Makanya gue bang, sampai mawon kan ya. Fakat kafar. Maka dia seakan-akan juga masuk dalam lingkaran kufur yang sangat ekstrim. Cuma di matan itu disebutkan di dalam kitab Salahnya Sulamut Taufik. Kemudian balik hadisnya, laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala min adam al-awwal kifrun min damiha li'annahu kana awwal man sanna qatala mutaqaddam. Jadi tidak ada setiap diri yang terbunuh secara zalim melainkan putra Nabi Adam mesti ikut dosane. Kenapa? Karena dialah orang yang membuat pertama kali pembunuhan. Makanya ngati-ngati nggih. Misalkan gak kudu pertama nggih. Saya misalkan perhatikan zaman ini sosial media. Misalkan ada kemaksiatan sing modele saiki cek terang cek diam-diam. Wong nglakoni cek menang-menangan. Kok kita orang yang awal yang memviralkan itu kemudian orang lain juga ikut melakukan. Nah, kita juga termasuk awaluman sanna terdiri orang yang melakukan bid'ah sayyi'ah. Makanya itu sudah kita akui, kita ya wis lah. Kita maksiat ya wis kayak pribadi urusannya ada di Gusti Allah. Tapi jangan sampai kita ngajak maksiat ke orang lain. Ngaten sambut. Li'annahu kana awwala man sanna al-qatla muttafaq di hadis niki hadis yang muttafaq alaih diittifaqi semua ulama. Qala Nawawi dawuh Nasarai wa hadzal hadis min qawaidil Islam wa huwa anna kulla man ibtada'a syai'an min asy-syarri kana alaihi bizrun kulli man ibtada'a bi. Jadi ini termasuk hadis dari kaidahnya Islam. Jadi barang siapa setiap orang yang melakukan kejelekan kemudian kok ditiru orang lain, maka dia juga akan mendapatkan wizru kulli man ibtada'a, dosa yang telah dia lakukan. Ngoten nggih. Wa mithluhu man ibtada'a syai'an min khairi kana lahu ajru kulli man ya'malu bihi ila yaumil qiyamah. Padha wae, barang siapa yang melakukan hal yang bagus kok ditiru yang lain, maka dia juga akan mendapatkan pahalanya orang yang melakukan kebaikan di lain. Jadi kalau ada orang lain yang melakukan kebaikan gara-gara sampean, maka sama juga dapat ganjarannya. Amin. Ini fawaidul hadis, yubayyinul hadis anna man sanna sunnatan hasanah lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan lahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Jadi intinya jadi barang siapa yang melakukan sunnah-sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala yang orang yang menirunya. Dan barang siapa yang melakukan sunnah-sunnah yang buruk, dia dapat dosa dan dosa orang yang akan melakukannya. Matan ya, sampun. Al-hadis al-khamis wa thalathun an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Sampun. Oke, apa namanya berhubung kita bulan Rajab ya, dalam riwayat yang sudah banyak masyhur, ulama salafun saleh mengatakan Rajab itu syahrul gharsi wa Sya'ban syahrul annama wal Ramadan syahrul hasad. Jadi Rajab itu bulan tandur, kemudian Sya'ban itu bulan wah
tumbuh, tanaman tumbuh. Kemudian Ramadan niku bulane panen. Artinya menanam berbuah panen itu amal kita. Makanya dari ulama salafus saleh, kalau kita tidak aneh kan, tidak nih kan. Kalau kita Ramadan kok cek males-malesan, berarti rezeki awake dhewe kurang apik. Kenapa? Karena rezeki adalah tandur. Kalau bibitnya bagus, maka panennya juga bagus. Kalau kita Ramadan ngelakukan barang wajib, ya cek malas, apalagi barang sunnah. Berarti rezeki kita ada yang problem, ada yang nggak beres. Makanya ayo perbaiki bulan Rajab ini dengan memperbaiki hubungan kita dengan Gusti Allah. Makanya disebutkan syahrul istighfar, berbanyak bulan istighfar. Sampai itu memiliki riwayat barang siapa yang nopo qiyamul lail di awal malam Jumat bulan Rajab misalnya gini, maka supaya nopo itu banyak fadilahnya. Dan para ulama salafus saleh kalau ingin riyadhah itu ingin start wiridan, start ibadah itu dimulai dari Rajab sampai Ramadan. Kalau Rajab itu bulan istighfar, kalau Sya'ban itu bulan perbanyak puasa sunnah. Tapi jangan sampai melebihi 13 hari. Jadi ini wakil makruh. Kalau Ramadan ini memang bulan ini kita panen untuk memenuhi amal kita. Makanya kena kita ini kalau Ramadan kita masih buruk, berarti rezeki kita masih buruk. Dan juga tentara niku orang kafir Quraisy dalam zaman jahiliyah, orang yang mereka yang biasa mateni biasa, zino ya biasa, ngombe ya biasa. Itu ketika bulan Rajab mereka mandek. Kenapa? Takdim dengan bulan Rajab. Saking oleh bulan Rajab. Nah ini ketika zaman Kanjeng Nabi dawuh, ya apalagi kita harus lebih takdim di bulan Rajab. Makanya ketaatan di bulan Rajab akan ditingkatkan jauh tingkatnya. Kemudian kemaksiatan di bulan Rajab juga akan ditingkatkan juga. Jadi sing nglakoni maksiat ngati-ngati di bulan. Makanya orang jahiliyah gak wani, matanya juga wani, ngombe khamr ya gak. Ini pergi sampun Allah amin.